Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Allah masih melimpahkan rahmat hidayahnya, masih memberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga semua niat dan tujuan kita dikabulkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di padang mahsyar kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu majelis taklim dan muttaqin, kembali kita meneruskan pengajian minggu lewat, masih membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat. Kalau minggu yang lewat kita sudah membahas masalah akidah dan amaliyah, ya, secara garis besar masalah-masalah yang ada dalam agama ada dua, yaitu masalah akidah dan masalah amaliyah. Akidah itu masalah keyakinan, amaliyah itu adalah bukti terhadap keyakinan kita. Contohnya akidah kita, Tuhan kita adalah Allah. Amaliyahnya itu apa amaliyahnya? Tidak sembahyang. Yang ditanya ke siapa Tuhan kamu? Allah. Ini tidak sembahyang. Belum dikasih buat amal, belum masuk. Masih akidahnya menang, cuma belum diamal. Itulah beribadah, beramaliyah. Tetap kamu sembah, entah kan. Yang penting ku sembah, itu di akidah namanya. Nah, jumlah mukallaf, arti mukallaf itu lah sampai akal, lah sampai balik, lah berakal, cuma berakal pula dia wajib ada akidah. Makanya kalau anak-anak mencapai umur balik, malah baca mikir dikit-dikit berguyur, tunjukilah masalah akidah, berguyur dikit-dikit. Nah, jumlah berguyur pula beramal, jadi ilmu cara sembahyang. Jadi akidahnya diajari, amaliyahnya pula diajari berguyur. Kemudian membahas tentang hukum-hukum yang ada dalam agama kita, yang mana tentang perkara-perkara akidah dan amaliyah tadi itu dibahas, dirangkum dalam beberapa hukum, yang mana hukum-hukum tersebut adalah wa ta'alaku bihal ahkam as-sab'al wajib al-haram as-sunnah wal makruh wa sahih wal batil. Perkara-perkara agama itu kemudian dihubungkan dengan hukum-hukum, yang mana hukum-hukum tersebut yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan, kan perintah hukum itu kan. Pertama al-wajib, hukum wajib. Yang kedua wal haram, hukum haram. Yang ketiga was sunnah, hukum sunnah. Wal makruh, yang keempat hukum makruh. Was sahih, yang kelima hukum sahih. Wal batil, yang keenam hukum batil. Wal mubahu, dan yang ketujuh hukum mubah. Ini kita bahas satu persatu. Tapi mana wajib? Wal muradu bil wajibi al wajibil far'i bimakna anna man tarakahu kana 'asiyan la kafiran illa in taraka jahidan li majma'a ala wujubi ma'lum min ad-din bidarurah fayakunu kafiran. Wajib, pengertian wajib di sini ada dinamakan wajib far'i. Nah,
Tapi wajib far'i itu cabang daripada wajib, makna dari wajib. Tapi maknanya kalau wajib far'i, kalau dia meninggalkannya sesuatu itu dia hanya dikatakan maksiat saja. Ya. Kalau wajib far'i itu dia mutu dikatakan maksiat jika dia meninggalkan perkara agama. Akan tetapi dia dikatakan kafir kalau dia meninggalkan perkara agama itu karena dia mengingkari. Intaraka jahidan lima jamala wujubihi makluman. Apabila dia beretikat, meninggalkan perkara agama itu karena mengingkari, maka dia itu dihukumi kafir. Kaman jahada wujubas sholati was saum, seperti dia mengingkari wajibnya sembahyang dan puasa. Bahwa sembahyang itu wajib, puasa itu enggak wajib, hukumnya kafir. Tapi karena dia sembahyang karena malas misalnya kan, sembahyang lah, kuda iklu, dia dihukum maksiat saja, sekadar berdosa. Puasa, ini puasa ni paling payah majung untuk kita ni kan, dalam keluarga ni puasa ni lah kadang. Puasa, rekinanya pagi itu lah sarapan deh, nggak bisa sarapan, belum puasa, dia tinggal sahur katanya. Jadi hanya alasan, dia tinggal sahur, jadi masalah. Tetap sahur itu sunnah kan, bikin agak lepas supaya guna majung puasa. Ada pula nggak berpuasa, dia tinggal niat katanya malam. Empok kita tinggal niat ibung-ibung, wajib puasa itu masih tetap dilaksanakan, cuman masih tetap wajib podohi kalau puasa, karena niat tuh hukumnya wajib niat tuh kalau puasa bulan Ramadan malam sebelum masuk waktu imsak, yaitu fajar sidik. Kalau dia berniat malam tuh bulan Ramadan, puasa tuh sekadar lulus kewajiban tetap dilaksanakan, cuman tetap nak kodohi. Jangan sampai tinggal niat puasa malam. Tapi lihat pagi niat puasa bulan Ramadan wajib kan, cukup benar mati kan. Tak nawa itu sama kemudian anu pada saya Ramadan sana. Kalau udah hafal, nawa itu 5 lapas itu sunnah aja kan. Bikin musolli itu, musolli itu sunnah hukumnya kan. Niat dalam hati itu wajib sembahyang. Ada musolli pada maghribi salat dia berniat, kalau udah sah kan. Usali saja, nak niat ke dalam hati sembahyang tuh. Nah itulah niat puasa Ramadan tuh. Dan tarawih biasanya bareng-bareng dan segumpal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gede tanpa anadai pada sehari Ramadan haji sanati pada nilai taala. Dia niat gila pasca saja, dia sah. Tak niat ke perlu dalam hati, udah melikau segumpal nawaitu dalam aja. Aku pagi puasa Ramadan wajib kalau cukup kan. Nah panjang-panjang mana meliko. Nah panjang benang saya terpuas kan. Nah itu jadi wajib di sini ada wajib far'i. Wajib far'i itu dia itu sekadar dihukumi maksiat atau berdosa saja. Dia dihukumi kafir. Nah, tapi kalau dia mengingkari, wajib sembahyang, wajib puasa, dia wajib katanya. Puasa udah wajib katanya, dia hukumnya kafir. Terus sembahyang dia bi Tuhan tua, dia bi surga, dia bi neraka. Itu hukumnya kafir dia. Kemudian makna wajib yang umum yang biasa kita dengarkan, yang kita ngerti, fal wajibu mayusabu ala fi'lihi imtisalan wa yu'aqabu ala tarkihi. As-salati was-shaum wal ikhlas wal idam wal qada wal haram lain lagi. Yang dinamakan wajib tu digawi kagoleh pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu secara umum pengertian wajib kan, umum ini. Seperti sembahyang itu wajib digawi kan. Degala sembahyang kena siksa. Yang tadi maksiat tadi berdosa siksa.
Puasa wajib, ikhlas wajib, ikhlas tuh kamu. Tapi ikhlas tuh lillahi ta'ala. Usolli pada manusia lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu kan ikhlas itu kan. Kamu lihat lillahi ta'ala sembahyang tuh. Aku puasa bisa pagi bulan menemukan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tuh ikhlas lah itu kan. Itu mengungkapkah kita bahwasanya kita tuh ikhlas. Kan li lain kan ikhlas tuh. Li ini li itu. Aku sembahyang sunat duha karena Allah Ta'ala lillahi di sembahyang dua di paca baru tang. Oh udah kan sembahyang dua aja memakai rezeki lancar, maka paca baru tang itu fadilah kan, bonus itu ibadah. Oh lemah itu misalnya sembahyang dua rakaat lunas utang 2 juta kan, kamu utang bukan ini utang bukan semiliar. Kali saja mesti rakaat 2 juta kan, amal 8 rakaat dapat itu 10 juta kali setahun kali lah 300 ratusan juta. My God, sembayangan itu kan fadilah bonus kalau bahasa kita kan. Njok punya syukur dan juga udem gitu kan. Seminggu kita sekolah tuh kan dapat nilai pertama, ranking pertama, anjung di guru hadiah buku alhamdulillah. Kadang anjung nggak gede kan, kami nak belajar kan, nak pintar. Nah itulah ibadah tuh, kami ibadah nilai itulah anjung Tuhan bonus. Pacak banyak rezeki alhamdulillah kan, pacak bayar utang alhamdulillah. Ada juga sebanyak doa aja, utang dulu lunas kan. Ada juga bonus, cuman digulai nilai ibadahnya tadi, ikhlasnya tadi. Warido bil kodo, tu ridho dengan ketentuan Tuhan. Jangan banyak gano pas kita berute hidup nih. Banyak penyesalan hidup nih, itu diboleh dengan wajib kita ridho tapi juga Tuhan. Posisi kita main di dusun ini di dunia mana kan? Luinlah hidup kita, ridho juga Tuhan. Lah berusaha kita, lah berkebun, lah berikhtiar gitu itulah bolehan, tahu kan? Lah berkebun 1000 batang, boleh 5 ton, alhamdulillah kan? Tuh ridho namanya. Apalagi yang kebun 10.000, ambil 2 ton. Jadi ridho tuh tapi juga Tuhan alhamdulillah, jangan disesali. Kehidupan tuh kan lari tentu kagale di Tuhan. Itu ridho tuh hukumnya wajib, ridho dengan ketentuan Tuhan. Kemudian wal haramu mayusabu ala tarkihi imtisalan wa yuqa'u wa qabala fi'li kazina was sariqah wal kizbi. Kalau haram tuh pengertian secara umum yaitu diberi pahala ketika meninggalkannya dan diberi siksa ketika melakukannya, seperti maling, korupsi, itu kan haram hukumnya. Berdusta, berzina itu haram. Haram tuh mayusab wala terki, diberi ganjaran pahala ketika meninggalkannya, wa yuqa'a wa yu'aqabala fi'li, dan diberi mayusab wala terki, diberi pahala meninggalkannya dan diberi siksa ketika mengerjakannya. Was sunnah mayusab wala fi'li intisaran wa la yu'aqabala terki kas sadaqah wa ta'awun shalah 'ala nabi kharij shalah. Kalau pengertian sunnah adalah diberi pahala ketika meninggalkannya dan tidak diberi siksa ketika meninggalkannya. Alhamdulillah digawika boleh pahala. Jadi digawika ada ngapa-ngapa itu sunnah namanya kan. Contohnya wakas sedekah kan. Kamu ada duit galak bersedekah, alhamdulillah tidak udem kan. Wata'au dan tolong menolong, gotong royong itu sunnah. Wassalatu ala nabi kharij salat, dan baca salawat ketika di luar sembahyang. Ya, kalau dalam sembahyang hukumnya wajib kan. Wadam tahiyat akhir tuh, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina kama sholli tuh. Allahumma sholli ala sayyidina itu wajib itu kan. Kalau kama sholli ala ibnu al-Qur'an itu lewat sunnah itu kan. Wajib. Kalau di luar sembahyang baca salawat nabi itu sunnah. Kemudian ini ku beritahu kan, ada kita baca sholawat itu
baca ayat sabbihis tu kan, sabbihis rabbika alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada, pisu ulawa pisu Ibrahim wa Musa. Makmum enggak usah mengucap alaihi salam tu kan. Oh, dia disunahkan baca alaihi salam tu ketika baca kalimat apa ada kata Nabi dalam sembahyang. Kan? Ini kan sering, tapi mungkin ikut-ikutan ini kan, ikut-ikutan di Bang Rami. Baca kalimat imamnya sabbihis rabbika alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada walladzi khalaqa faja'ala ghusana wa sanu grapatan sa'ila min sya'allah inna ila majra ma yafa'al syarika fa'azakina qalil kusayyi kul mayak sabaya tajanna baskalaji sunku musabasa sajana baskalaji sunku kusayyi kalimat akhir bi subi Musa bi Ibrahim wa Musa dengan ada mau alaihi salam, enggak usah baca salam tuh kan, dia mulai alami ya, yang dari tawan tadi kan ikut-ikut, tapi nembaikan tidak, nembaikan aja dari pengetahuan pula gitu, suka mau pengetahuan, enggak usah ibu-ibu kan, kalau imam baca sabbihis rabbika fi subi Musa fi subi Ibrahim Musa itu enggak usah baca salam, dia mulai, enggak disunahkan baca sholawat ketika waktu sholat. Ada kalimat yang melapaskan kalimat Nabi. Nanti kalau baca salawat semua, nanti setiap ayat imam baca ayat ada kata-kata Nabi, kita baca salawat semua akan ramai nanti kan. Banyak di Quran tuh baca kata Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa kan ayat Quran kan. Imam baca wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kan kata makmum. Repot nanti kan. Ya. Enggak usah. Kalau imam baca ayat yang ada kalimat-kalimat nabinya, kita makmum nggak usah kita terus timbal dengan sholawat. Sholawat itu kita kalau di luar sembahyang. Kemudian wal makruh ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'li kal aqli bi yadil yusra wa tarki taswiyati zuhri fi ruku'. Kemudian makruh, tapi makruh itu apa itu makruh? Makruh itu diberi pahala kalau meninggalkannya dan tidak disiksa kalau mengerjakannya. Itu makruh kan? Kalau kita tinggalkan dapat pahala digawi kada jadi masalah itu kan. Contohnya itu apa? Bahasa kita ini biasanya contoh kalau makan petai kan, makan jengkol makruh itu kan. Ya aku belum dari yang pasti petai makruh, jengkol makruh itu kan. Kalau ini ketika makruh dalam agama itu kalau berbau-bau yang tajam itu makruh. Memang sebenarnya petai jengkol itu kabel itu dikias ke situ menimbulkan bau yang tajam. Bau tajam bagi jemaah lain, namun jemaah ingat sih kan jelema kayak gitu. Agak lagi makan petai kan. Nah, jemaah separuh tuh pet-pet dia bau bulu ke bani bau petai. Tahu belum makan kan? Mama nang ngit baunya, ada hilangnya makronya kan. Al hukmu ya dulu mailah, kata supik itu hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Kalau sebab mulai hilang boleh hukum makronya kan. Kalau tai juga udah digepos kan ngit itu makronya itu pembau. Nah, nanti lagi makannya. Dia pakai segan, atau dia makan jengkol petai itu nih bau itulah. Kalau di sini contohnya kal akli bil yadi yusra, makan dengan tangan kiri. Makro tuh bong. Oh. Boleh aku makan tangan kiri. Nah, dia makan kecuali kalau memang dia mengizinkan kaki kan, dia bagi, dia tahu tangan kanan dia tahu lagi, ya tangan kiri dulu lah daripada makan petin kan. Makro hukumnya makan pakai tangan kiri. Kemudian matar taswiyat di zuhri karfil ruku, meninggalkan persamaan jihad pada ruku. Jadi dalam ruku itu kamu belakangnya seru-seru pak bah bas gitu kan, sekundika papan. Nah, yang ruku tuh cuma kan sembayang tuh sama ruku tuh, nah ini kah pala enggak ke belakangnya sekundika datar, jangan cuma kan itu makruh hukumnya gitu. Nah, wasahih ma yata'allaqu bi nufuzun wa ya'taddu bihi syar'an li istimadi suti wal arkani.
Kemudian hukum selanjutnya sahih. Ya, sahih itu adalah ma yatalaku bihi nufuzun wa ya'tadu bihi syar'an, sesuatu yang sudah sampai batasan dalam syarak. Lah nyampai batasan syarak bahasa gitu kan. Kenapa? Istimai syuruti wal arkani, karena sudah berkumpulnya syarat-syarat dan rukun-rukun itu sahih, sah gitu kan. Sahih. Kalau rukunnya lah cukup, syarat-syaratnya lah cukup, itu sahih namanya kan. Lah sampai batasan syarat tadi. Kalau belum capai syarat, belum sampai rukun, belum dikatakan sahih. Sembayang tuh kan lah cukup syaratnya, rukunnya sahih, sembayangnya kan sah. Niat dipakai, baca Fatihah dipakai, rukuk sujud tumaknin dipakai, kalau itu namanya sahih. Kalau belum capai syarat-syarat enggak rukun-rukun, belum dikatakan sahih. Makanya apa jadi niat apa syarat rukun bayang tuh, syarat rukun wudu, syarat rukun puasa, syarat rukun haji, gitu kan? Nak pahami kalau itu. Mengulang lah, mengaji namat ke kitab ini, mengulang mengaji kitab fikih lagi. Itu sahih ya. Sahih itu kalau bahasa kita, bahasa mudahnya lah mencukupi rukun dan syarat. Sah kalau bahasa kita kan. Kemudian wal batil ma la yata'allaqu bi nufuzin wa la yu'tadu bi syar'an li adami istimai syuruti barakani. Kalau batal itu yang tidak tembus, tidak sampai ke batasan syarat kan, karena tidak berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat, tidak sampai batasan yang ditukar oleh syarat, tidak sampai tidak terkumpul di sana syarat-syarat gak rukun, di syarat gak rukun itu lengkap itu kan, maka dikatakan batal, belum sahih tadi kan. Jadi sahih itu lawannya batal gitu kan. Nah inilah hukum-hukum yang terhimpun dalam syariat Islam kan? Jadi wajib, haram, sunnah, makruh, sahih, batil, mubah. Ada 7, tapi di sini mubah tidak dijelaskan. Wa hadhihi sab'atu tusamma hukman syar'iyyan nusubuti bi adillatin min asy-syar'i wa hiya al-Qur'an wal hadis wal ijma' wal qiyas wal istishab. Hukum-hukum yang ketujuh tersebut dinamakan hukum syar'iyah, hukum syarat-syarat, karena sudah ketetapannya yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan istishab. Jadi wajib, haram, sunnah, makruh dan sebagainya tadi dalilnya diambil ke di Al-Qur'an, diambil ke di hadis, diambil ke ijma', diambil ke di qiyas dan diambil ke dari istishab. Wa yubhasu an hadhihi adillah ilma yusammu bi ilmi usul fikih. Kemudian pembahasan tentang dalil-dalil hukum ini dinamakan dengan ilmu usul fikih. Ini repot membaca. Kalau belajar usul fikih ini memang agak repot ibu, perlu apa, telitian, kejelian kan, karena dia menentukan hukum dengan apa baca haram, baca wajib, baca sunnah kan. Nah ada dalil itu, ngapa sembahyang itu wajib, mana dalilnya? Ada di Al-Quran kan, wa aqimus shalah itu dalil, wa atuz zakat itu wajib sembahyang, wajib zakat. Mana dalil wajib puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Itu dalil untuk puasa, dalilnya gitu kan. Mana dalilnya dari haji? Al-hajju asyhurun ma'lumat kan. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan, itu kan dalil untuk wajibnya haji. Bagaimana kalau di Al-Quran? Cak lagi di hadis dalilnya kan.
Ulama cari-cari sembahyang di Al-Quran belum jelaskan di hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sembayanglah kamu, lalu kamu lihat aku sembayang. Siapa lagi nak Nabi sembayang? Ada kamu lihat Nabi sembayang? Nabi ingin nak Nabi itu sembahyang, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan itu. Mana iya jam ngomong kata nak kembali Quran hadis, jadi nak pakai ulama, jam bang ngomong kan. Dia tahu kita nak pakai nak langsung Quran hadis, kan nak masih ulama pula. Sembayang tuh dan nak cara Nabi ni, ulangin nggak bahas sembayang cara Nabi. Mereka tahu kan kapan hidup dia zaman Nabi. Ulama nak baca sembahyang tuh nak berguru ngaji mahir fikih, kiai ulama ustad. Dia tahu langsung cak ke orang langsung cak ke hadis kan. Nak memahami Al-Quran pakai kitab terjemah ada jadi. Memahami hadis Nabi nak pakai kitab terjemah ada jadi. Dan nak melalui para ulama. Nama hidup sezaman Nabi jadi ngomong itu. Aku langsung ke Nabi ya, cara sembahyang udah.